Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia, taufik dan hidayah kepada kita bersama. Dan di antara salah satu nikmat yang paling mulia Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama adalah dikala kita termasuk di antara salah satu hamba yang dipanggil melaksanakan ibadah di tanah haram Makkah dan Madinah, sehingga siapapun yang beribadah di sana maka disebut dengan tamunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap kaum muslimin yang ada di rumah Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada, maka itu disebut dengan tamunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi fa ahsana al-wudu." Siapapun di antara kaum muslimin yang mereka berwuduk dari rumahnya, memperbagus wuduknya, thumma atal masjida, kemudian mereka datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, fa huwa zairullah, maka di saat itu mereka sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu keberadaan kita di rumah Allah itu adalah sebuah kemuliaan. Apalagi tempatnya adalah tempat yang mulia, dan tempat yang mulia adalah Makkah dan Madinah, kemudian tanah haram yang lainnya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh dilupakan, dilewatkan oleh kaum muslimin adalah selalu dan senantiasa memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapapun yang tidak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, berarti mereka tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu." Allah perintahkan kita untuk memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kewajiban yang harus kita laksanakan adalah sering-seringnya kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih berkaitan dengan kemuliaan kota Madinah, bahwa kota Madinah memiliki kemuliaan-kemuliaan yang sangat luar biasa, yang mana dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengetahuinya, guna dan tujuan agar mereka mengetahui apa hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan, terkhusus dikala mereka berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalamnya untuk selama-lamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah sampai kiamat terjadi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah keluar dari kota Madinah untuk selama-lamanya. Dan itu merupakan di antara bentuk cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir oleh kaumnya, kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke kota Madinah, maka semenjak itu pula lah Nabi tidak akan pernah keluar untuk selama-lamanya dari kota Madinah, dan akan menjadikan kota Madinah sebagai kampung halaman abadi, sehingga di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satu riwayat yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya Nabi harus keluar dari kota Madinah, arti keluar itu ingin melaksanakan ibadah atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan keluar untuk selama-lamanya. Maka di antara salah satu yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kerinduan yang luar biasa. Artinya dikala Nabi harus meninggalkan kota Madinah karena berjihad atau beribadah, maka hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan terpisah dari kota Madinah. Nabi selalu merindukan kota Madinah. Kemudian dikala Nabi ingin pulang ke kota Madinah,
dan Nabi mulai melihat bangunan Madinah dari jarak jauh, maka Nabi SAW akan mempercepat langkahnya. Kalau Nabi berada di atas kendaraannya, Nabi menggerakkan kendaraannya untuk cepat kendaraan tersebut melangkah menuju kota Madinah. Kenapa Nabi melakukan yang demikian? Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, min hubbiha, karena Nabi sangat sayang dan cinta kepada kota Madinah. Maka sudah sewajarnya dikala kita mengetahui Nabi SAW mencintai kota Madinah, wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk mencintai apapun yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita bercerita tentang kota Madinah, apa hukum mencintai kota Madinah? Wajib hukumnya, karena kesempurnaan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Siapapun yang tidak mencintai kota Madinah berarti kurang sempurna cintanya kepada baginda Nabi yang mulia. Karena di antara salah satu bukti kita mencintai Nabi adalah mencintai apapun yang dicintai oleh baginda Nabi SAW tanpa terkecuali. Nabi SAW mencintai anak-anaknya, maka wajib bagi kita mencintai anaknya. Nabi SAW mencintai keturunannya, wajib bagi kita mencintai keturunannya. Nabi SAW mencintai keluarganya, wajib bagi kita mencintai keluarganya. Nabi SAW mencintai para sahabatnya, wajib bagi kita mencintai para sahabatnya. Nabi SAW mencintai orang-orang yang beriman, wajib bagi kita mencintai orang-orang yang beriman. Dan Nabi mencintai kota Madinah, wajib hukumnya bagi kita untuk mencintai kota Madinah. Kenapa demikian? Untuk kesempurnaan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, karena sangat sayangnya Nabi SAW kepada kota Madinah, Nabi SAW tidak ingin meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya. Bahkan sebelumnya telah kita menyebutkan sebuah kalimat yang sangat indah keluar dari lisan baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah SAW. Nabi menyebutkan, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Wahai penduduk Madinah, aku akan hidup selama-lamanya bersama kalian, dan aku pun akan wafat di tengah-tengah kalian. Nabi membuktikan ungkapannya. Nabi hidup selama-lamanya setelah Nabi meninggalkan Mekah di kota Madinah. Kemudian Nabi pun wafat di kota Madinah, dan Nabi akan selalu berada di kota Madinah, dan Nabi tidak akan pernah meninggalkan kota Madinah untuk selama-lamanya. Sehingga di antara kemuliaan kita yang ada di kota Madinah, kita sedang berada di kampung halaman baginda Nabi yang mulia, dan kita sedang menjadi tetangga Nabi SAW. Maka jadilah tetangga yang terbaik. Dikala kita bertetangga dengan orang yang terbaik, dikala kita berada di daerah yang terbaik, maka kita pun akan mendapatkan kedudukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita berada di kota Madinah, maka yang harus kita ingat dan yang harus kita bayangkan bahwa kita sedang bertetangga dengan Nabi SAW. Maka ketika kita bertetangga dengan Nabi SAW, tentunya akan memberikan motivasi, memicu kita ada semangat terkhusus tersendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin kita telah menyebutkan bahwa di antara salah satu keutamaan kota Madinah, kota Madinah adalah kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kota Mekah juga merupakan kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menyebutkan, inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan daerah Makkah adalah tanah yang haram, dan aku pun menjadikan Madinah sebagai tanah yang haram. Haram itu artinya ikhwatul Islam adalah bagaimana kita menghormati aturan-aturan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu disebut dengan haram. Karena apabila ada sesuatu yang haram, maka ada aturan tersendiri yang tidak boleh kita langgar, disebut dengan haram. Dan salah satunya adalah kota Madinah disebut dengan tanah haram, sebagaimana Mekah juga disebut dengan tanah haram. Kita senantiasa memberikan analogi ikhwatul Islam. Ketika kita ingin melaksanakan ibadah umrah, terutama bagi kita yang ingin berangkat dari Madinah, maka miqat kita namanya adalah Dzulhulaifah. Miqat penduduk Madinah dinamakan dengan Dzulhulaifah. Dan Dzulhulaifah adalah miqat yang paling jauh di antara miqat-miqat yang ada. Dan itu merupakan di antara kelebihan mereka yang ada di kota Madinah, atau bagi mereka yang mengambil miqat dari kota Madinah. Hunna lahunna waliman ata ilaihin.
Walau kita tidak berasal dari penduduk Madinah, atau walau kita bukan penduduk Madinah, tapi miqat kita adalah miqat Madinah, karena kita menjadikan Madinah tempat awal kita berada di sini. Sehingga miqat kita adalah Dzul Hulaifah. Dan Dzul Hulaifah adalah miqat yang terjauh, kurang lebih jaraknya 400 kilo dari kota Mekah Al-Mukarramah. Artinya semakin jauh miqat yang kita lakukan, semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan, semakin banyak kalimat talbiyah yang kita ucapkan, dan semakin lama kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan di antara keunggulan bagi mereka yang mengambil miqat dari Madinah, karena itu adalah miqat yang terjauh dibandingkan dengan miqat-miqat yang ada. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita akan melaksanakan ibadah umrah, kita akan mengambil miqat di Dzul Hulaifah. Kemudian kita akan pakaian yang sangat indah, dinamakan dengan pakaian ihram. Pakaian tersebut ikhwatul Islam namanya adalah pakaian ihram, dan pakaian ihram itu bebas. Walaupun dianjurkan oleh Nabi SAW warnanya adalah warna putih bagi kaum laki-laki, sedangkan bagi yang perempuan maka diberikan kebebasan kepada mereka untuk memakai warnanya. Yang penting tutup auratnya, yang penting mereka menampilkan dirinya seadanya. Jangan mereka menampilkan dirinya, karena kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu kewajiban bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah, terutama jika nanti kita akan mengambil miqat ikhwatul Islam, terkhusus kepada wanita-wanita kaum muslimin, tampil sebagaimana Allah menciptakan dirinya, tampil seadanya. Jangan pernah ada tambahan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Makanya di dalam kita melaksanakan ibadah ihram, atau dikala kita berihram, tidak boleh kita memakai wewangian, tidak boleh kita berdandan, tidak boleh kita tampil seadanya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena semakin kita tampil seadanya, semakin kita menunjukkan kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mudah bagi Allah untuk menerima ibadah dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini bukan ajang di mana kita menunjukkan kekayaan. Ibadah ini bukan ibadah di mana kita pamer-pameran, tidak. Ibadah ini adalah ibadah di mana kita menunjukkan kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan di dalam hadis yang sangat mulia, "Ja'uni zuhsan wudra." Mereka datang kepadaku, yaitu datang ke Mekah Al-Mukarramah dalam keadaan berdebu, dalam keadaan tidak terurus badannya, dalam keadaan kusut masai, tidak disisir rambutnya. Karena memang kita tidak fokus kepada gaya, kita fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu kelelahan yang dihasilkan karena ibadah, maka itu adalah keindahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita melaksanakan ibadah ihram, kita tidak memfokuskan diri kepada hal-hal, bahkan dilarang kita untuk melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan wewangian, memakai wewangian, dandanan dan yang semisalnya. Kita dilarang melakukan yang demikian. Terkhusus juga kepada wanita-wanita kaum muslimin, apalagi bagi kita yang punya keluarga, membawa keluarga, maka tampillah apa adanya, terutama sebelum kita berniat dan sampai di sebuah tempat yang bernama Dzul Hulaifah. Tampillah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Semakin kita menunjukkan kefakiran, maka Allah semakin mudah menerima amal ibadah dan mengabulkan doa-doa kita. Dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala juga kabulkan doa dan permintaan kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi, dikala kita berada di miqat, maka kita akan memakai sebuah pakaian yang bernama pakaian ihram. Kenapa disebut dengan pakaian ihram? Kalimat ihram itu diambil dari kata-kata haram. Karena apabila kita sudah memakai pakaian tersebut dan kita sudah memasang niat, kita pun sudah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka di saat itulah haram bagi kita sesuatu yang semestinya boleh bagi kita melakukan. Tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh mengambil rambut yang ada di badan, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh, banyak larangan-larangannya. Maka terkenallah ada yang namanya istilah mahdzuratul ihram, larangan-larangan yang harus kita jauhi dikala kita melaksanakan ihram atau dikala kita berada di haram. Berapa larangan-larangan ihram? Berapa jumlahnya? 15. Berapa? 15. Hah? 15. Yang lain? Berapa larangan ihram?
larangan-larangan ihram yang harus kita ketahui. Berapa nak? 9 nak? Sini nak. Masya Allah. Siapa namanya nak? Rio. Masya Allah. Semoga jadi anak saleh ya. Silakan ini ya. Sehat selalu ya. Masya Allah. Bilang sama abinya jawabannya salah ya. Baik. Baik. Barakallahu fiik. Yang penting dapat hadiah ya. Barakallahu fiik. Tapi ikhwatul Islam, terlepas daripada itu semua, makanya nanti cari larangan-larangan ihram. Tidak sampai 15 ya, terlalu banyak. Karena larangan itu biasanya mana yang lebih banyak perintah atau larangan? Mana yang lebih banyak diharamkan atau yang dihalalkan? Lebih banyak yang dihalalkan daripada yang diharamkan. Begitu juga dengan mahdhuratul ihram. Tentunya tidak mungkin terlalu banyak, 15 terlalu banyak. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, yang penting adalah disebut dengan malabisul ihram, yaitu disebut dengan pakaian ihram. Kenapa disebut dengan pakaian ihram? Diambil dari kata-kata haram. Karena apabila kita sudah berniat mengucapkan labbaik Allahumma hajja atau labbaik Allahumma umrah, kemudian kita mengucapkan kalimat talbiyah, maka haram bagi kita melakukan sesuatu yang semestinya boleh bagi kita melakukan sebelumnya. Maka dinamakan dengan malabisul ihram, yaitu pakaian ihram. Diambil dari kata-kata haram. Kenapa diambil dari kata-kata haram? Haram bagi kita untuk melakukan yang semestinya boleh bagi kita melakukannya, atau kita menghormati aturan-aturan yang ada di dalamnya. Aturan Allah tidak boleh memotong kuku. Cukup bagi kita mengatakan sami'na wa ata'na. Jangan kita lakukan tanpa banyak bertanya, ya Allah, kenapa tidak boleh memotong kuku? Kenapa tidak boleh mengambil rambut yang ada di badan? Itu aturan Allah Azza wa Jalla. Maka itulah kata-kata ihram, menghormati, mengetahui, mengagungkan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Itu disebut dengan ihram, diambil dari kata-kata haram. Begitu juga ikhwatul Islam, ketika kita sedang melaksanakan ibadah salat, maka pembuka daripada ibadah salat itu dinamakan dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Karena dikala kita mengawali salat dan mengucapkan Allahu Akbar, maka haram bagi kita sesuatu yang semestinya boleh bagi kita melakukan. Berbicara silahkan, tapi kalau kita mengatakan Allahu Akbar, selesai. Melihat kanan kiri boleh kita melakukannya, tapi dikala kita mengatakan Allahu Akbar, maka tidak boleh. Maka disebut dengan takbir ihram. Karena dikala kita mengucapkan kalimat takbir ini, maka haram bagi kita melakukan sesuatu yang hukum asalnya boleh, atau wajib bagi kita mengagungkan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Dikala kita salat, tidak boleh melihat ke atas misalnya, aturan Allah Azza wa Jalla. Dikala kita salat, tidak boleh mencuri pandangan misalnya, aturan Allah Azza wa Jalla. Maka disebut dengan ihram. Dan ihram itu artinya adalah aturan yang harus kita hargai, aturan yang harus kita hormati. Maka diambil dari kata-kata haram. Dan haram itu diterjemahkan ke dalam bahasa kita menjadi hormat, yaitu menghormati, mengagungkan. Kalimat hormat, hurmah, harim, semuanya berasal dari kata-kata haram. Dan itu artinya adalah mengagungkan, menghargai. Itu jugalah makna daripada tanah haram. Kenapa Madinah disebut dengan tanah haram? Kenapa Makkah disebut dengan tanah haram? Karena wajib bagi kita mengetahui aturan yang ada di dalamnya, dan jangan sembarangan kita melanggarnya. Dan kemarin kita telah menyebutkan ikhwatul Islam, di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfuzah. Al-Mahfuzah itu artinya adalah daerah yang dijaga. Semua daerah yang ada di dunia dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dikhususkan kota Madinah dijaga oleh Allah melalui para malaikatnya. Tidak ada jalan-jalan yang ada di kota Madinah kecuali ada malaikat yang di sana menjaganya. Sehingga dikala kita berada di kota Madinah, apalagi ketika kita berada di dalam kawasan haram, maka wajib bagi kita mengetahui aturannya. Jangan melakukan perkara-perkara yang bisa menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan perkara-perkara yang melalaikan kita beribadah kepada Allah. Selalu kita memberikan contoh ikhwatul Islam. Seperti misalnya dikala kita berada di tanah haram, kemudian di tempat tinggal kita, di penginapan kita, di hotel kita pasti ada televisinya. Rata-rata pasti ada televisinya. Kemudian kita membuka siaran televisinya. Apa hukumnya menonton televisi? Perkara yang boleh, biasa-biasa saja. Tapi pertanyaannya, apakah itu tujuan kita dikala kita berada di tanah haram? Tujuan kita bukan itu. Walaupun ini hukum asalnya adalah boleh-boleh saja,
Tapi kita di sini bukan melakukan perkara yang boleh-boleh saja. Di sini kita melakukan perkara yang disunnahkan dan yang diwajibkan saja. Yang diboleh-bolehkan saja jauhi sementara untuk menyempurnakan ibadah yang kita lakukan, untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya perkara yang diboleh-bolehkan saja, dianjurkan kita tidak banyak melakukannya, apalagi perkara-perkara yang dimakruhkan, apalagi perkara-perkara yang diharamkan. Agar kita mengetahui aturan-aturan yang ada di haram Makkah dan Madinah, bahwa dikala kita berada di sini ada aturan yang harus kita jaga, ada komitmen antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara salah satunya betul-betul menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Dan haram itu artinya hormati, hargai, junjung tinggi. Kemudian kita harus menjaganya sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah dan disebutkan oleh Nabi-Nya. Dan tanah haram yang ada di Madinah itu ikhwatul Islam, dia tidak terlalu luas. Nabi SAW pernah menyebutkan Al-Madinatu haram, Madinah itu adalah daerah yang haram. Baina labbataiha al-harratan, di antara dua tanda haram. Makanya di antara tanda haram kota Madinah itu diapit oleh daerah yang gersang. Kalau ada di antara kita yang mungkin misalnya dia turun di Jeddah, kemudian dari Jeddah mereka naik lagi kapal terbang, naik pesawat menuju Madinah. Sebelum sampai di Madinah, sebelum Madinah atau sebelum pesawat mendarat, maka mereka akan menemukan tanah yang berwarna hitam. Dan tanah yang berwarna hitam ibarat tanah yang baru dibakar. Maka itulah yang disebut dengan harrah. Harrah itu artinya adalah tanah yang baru saja dibakar. Dan itulah di antara tanda kota Madinah. Makanya nanti sesekali ikhwatul Islam, kalau Allah mudahkan bagi kita misalnya turun di Jeddah, kemudian naik kapal terbang ke Madinah, kita akan melihat dari atas itu ada tanah yang berwarna hitam. Memang dari sananya tanahnya berwarna hitam. Dan itu merupakan di antara tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW, baina labbataiha, di antara dua Madinah atau dua tanah haram Madinah adalah tanah yang harrah al-harratan, disebut dengan al-harratan. Al-harratan itu artinya tanah yang gersang ibarat baru saja terbakar. Dia tidak terbakar, tapi itu ada tanda dan ciri kota Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan Al-Madinatu haram ma baina 'ainin ila thawr. Sesungguhnya kota Madinah adalah kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara Bukit 'Ir dan Bukit Thur. Kemudian di antara dua lembah disebut dengan lembah Wabra dan lembah Waqim. Itu merupakan di antara batasan tanah haram yang ada di Madinah. Dan itu sangat mudah menentukan ikhwatul Islam, karena haram yang ada di Madinah kurang lebih ibarat persegi lah, 8 kilo ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Jadi untuk keharaman tanah Madinah itu lebih mudah mengetahuinya dibandingkan dengan tanah haram yang ada di Mekah. Kalau di Mekah itu lain, setiap sisi berbeda. Misalnya di Mekah tanah haramnya adalah Tan'im, atau yang kita kenal dengan Masjid Aisyah. Dan itu ada tanah haram yang paling dekat dari kota Mekah atau dari Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian ada lagi yang namanya Ji'rana, itu lumayan jauh. Dan lebih jauh lagi namanya Hudaybiyah, lebih jauh lagi. Dan yang lebih jauh lagi namanya adalah Masjid Namirah, yaitu masjid yang sebahagiannya adalah Arafah dan sebahagiannya adalah Muzdalifah. Disebut dengan Masjid Namirah. Itu masjid yang sebahagiannya haram, yang mana sebahagian yang lain adalah halal. Artinya antara halal dengan haram, karena itu adalah batasannya. Itulah batasan tanah haram yang ada di Mekkah Al-Mukarramah. Makanya bagi kaum muslimin, terkhusus bagi mereka yang tinggal di Mekkah Al-Mukarramah, kalau mereka ingin melaksanakan ibadah umrah, silakan mereka cari salah satu tempat di antara 4 yang tadi telah kita sebutkan. Yang pertama disebut dengan Tan'im, atau yang kita kenal dengan Masjid Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kedua disebut dengan Ji'rana, miqat yang juga pernah dijadikan miqat oleh baginda Nabi yang mulia. Yang ketiga adalah Hudaybiyah, yaitu tempat peristiwa yang terjadi di sana disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Dan yang keempat adalah disebut dengan Masjid Namirah, sebuah masjid yang sebahagiannya tanah halal dan sebahagiannya tanah haram. Itu adalah tanah haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan di Madinah itu mudah sekali karena jaraknya rata-rata sama. 8 kilo ke sana, 8 kilo ke sini, ke depan, ke belakang juga sama. Nah, itu semua ikhwatul Islam disebut dengan tanah haram. Kenapa disebut dengan tanah haram? Karena wajib bagi kita menjaga aturan-aturan yang ada di dalamnya.
Makanya siapapun di antara kita yang diberikan rezeki oleh Allah datang ke tanah haram Makkah atau Madinah, maka di samping itu adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka ada juga amanah yang harus mereka jaga. Dan yang harus kita jaga ikhwatul Islam adalah diri ini. Jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Ibrahim harrama Makkah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Kemarin kita telah melanjutkan atau telah menyebutkan di antara salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah di samping Ka'bah al-Musyarrafah dalam keadaan lelah, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doanya. Sebagaimana nanti semua kita akan pergi ke Ka'bah al-Musyarrafah dalam keadaan lelah, maka walau dalam keadaan lelah sekalipun ikhwatul Islam, jangan pernah kita lupa untuk mengangkat kedua tangan bermohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sama doanya orang yang sedang memakai pakaian ihram dengan doanya mereka yang tidak memakai pakaian ihram. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, di antara salah satu sifat kita sebagai manusia adalah al-ajalah. Al-ajalah itu artinya adalah suka terburu-buru. Dan di antara salah satu yang paling suka kaum muslimin terburu-buru di dalamnya adalah bagaimana mereka cepat selesai melaksanakan ibadah umrahnya. Dan itu adalah penyakit kita bersama, kesalahan kita bersama. Karena dikala kita umrah, apa yang kita inginkan? Cepat selesai tawaf. Kemudian apa lagi yang kita inginkan? Cepat selesai sa'i. Kemudian apa lagi yang kita inginkan? Cepat mencukur dan mengambil rambut. Itu semuanya kita ingin cepat. Padahal kita lupa, kita datang ke sini untuk ibadah tersebut. Kita mengorbankan segala-galanya untuk melakukan ibadah ini. Dikala ibadah itu sudah di depan mata, maka kita pun ingin cepat-cepat selesai. Dan itu adalah penyakit kita bersama. Makanya orang yang melaksanakan ibadah umrah, semakin lama mereka memakai pakaian ihram, semakin lelah mereka beribadah, semakin mudah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini melaksanakan ibadah bukan berlomba-lomba cepat selesai, tidak. Tapi berlomba-lomba bagaimana supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, dan kita berdoa kepada Allah sepuasnya, semaksimal mungkin. Tapi kalau kita sudah disebutkan, ayo kita cepat tawafnya, nanti dikala kita selesai tawaf, kita akan tawaf lagi yang kedua, atau yang kita kenal dengan sa'i, kemudian cepat selesainya, kapan lagi kita akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Iya, doa itu kapanpun, tapi doa yang terbaik adalah doa dikala kita sedang memakai pakaian ihram. Oleh karenanya ikhwatul Islam, saling memberi waktu kita antara satu dengan yang lainnya. Dikala kita berada di Makkah Al-Mukarramah, semakin lama kita memakai pakaian ihram, semakin lama kita duduk di pelataran masjid, semakin lama kita berdampingan dengan Ka'bah Al-Musyarrafah, maka semakin banyak pula kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan kita datang melaksanakan ibadah. Semua kita datang ke sini untuk berdoa, mendoakan orang tuanya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, mendoakan anak dan keturunannya, mendoakan keluarganya, mendoakan keluarga dekatnya, keluarga jauhnya, mendoakan orang-orang yang berjasa dalam kehidupannya, mendoakan masyarakatnya, semuanya kita akan doakan. Tapi kalau kita sibuk cepat selesai, kapan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Makanya doa yang terbaik adalah doa dikala kita sedang memakai pakaian ihram. Tidak sama nilainya dengan kita sudah selesai melaksanakan ihram. Dikala kita sudah selesai mencukur, atau yang kita kenal dengan istilah tahallul, maka doanya tentu dianjurkan, tapi doanya tidak akan sekuat doa dikala kita melaksanakan ibadah umrah atau dikala kita memakai pakaian ihram. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dikala kita berada di Makkah Al-Mukarramah, jangan berlomba-lomba cepat selesai, tapi berlomba-lombalah memperbanyak doa kepada Allah. Semua kita dalam keadaan lelah, semuanya tanpa terkecuali. Kita tidak istirahat, makan tidak puas, kita dalam keadaan penat. Kemudian di saat itulah dikala kita mengangkat kedua tangan, maka doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam ketika mereka berdua ada di Ka'bah Al-Musyarrafah. Mereka juga lelah beribadah kepada Allah. Mereka membangun Ka'bah Al-Musyarrafah tanpa ada bantuan yang lainnya. Hanya dua orang saja, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian Allah menyebutkan, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail
mereka selesai mengangkat bangunan Ka'bah Al-Musyarrafah, maka di saat itulah mereka pun mengatakan Rabbana. Sehingga dari sini dapat kita ambil pelajaran di antara langkah awal dikala kita berdoa kepada Allah, maka awalilah dengan kalimat Rabbana atau awali dengan kalimat Rabbi. Itu merupakan di antara awal dikala kita memulai doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengabadikan doa-doa Nabi Ibrahim, dan semua doa Nabi Ibrahim diawali dengan kalimat Rabbana. Misalnya Rabbana, kalau kita tidak hafal bahasa Arab misalnya Rabbana, kemudian kita sebutkan hajat kita semuanya Rabbana atau Rabbi, maka sebagian para ulama menyebutkan ini hanya sekedar penyebutan para ulama saja, ikhwatul Islam. Kita tidak akan menjumpai di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sifatnya adalah talak, kecuali pengkabaran lain yang sifatnya adalah meminta. Meminta itu juga disebut dengan talak. Jadi doa itu nama lainnya banyak. Doa disebut dengan at-talab, disebut dengan an-nida, disebut dengan al-istighatsah. Itu semuanya adalah makna daripada kalimat doa. Jadi doa itu memiliki beberapa makna. Doa yang pertama kalimatnya, at-talab yang kedua, an-nida yang ketiga, al-istighatsah yang keempat, semuanya adalah kata lain daripada doa. Apabila kita mengawali kalimat ini, ikhwatul Islam, maka ucapkanlah Rabbana. Bahkan kalimat itu lebih bagus daripada kita memulai dengan kalimat Ya Allah. Kenapa demikian, ikhwatul Islam? Sebagian para ulama menyebutkan karena biasanya kalimat Ya Allah atau Wahai Allah, Wahai Tuhanku, Wahai Sang Pencipta, kalimat wahai itu, ikhwatul Islam, wahai fulan, biasanya kita memanggil yang mana? Memanggil yang dekat atau yang jauh biasanya? Wahai fulan. Memanggil yang dekat atau yang jauh biasanya? Memanggil yang jauh. Dan Allah maha jauh atau maha dekat? Allah maha dekat kepada hambanya. Fa inni qarib, kata Allah Subhanahu wa taala, aku sangat dekat dengan kalian. Aku tahu apa yang kalian minta, aku tahu apa yang kalian inginkan. Maka di antara salah satu adab berdoa kepada Allah, terutama jika kita berada di Mekah dan di Madinah, adalah dipelankan suara. Kalaupun kita harus mengeluarkan suara, maka cukup didengarkan oleh telinga sendiri, bukan didengarkan oleh telinga yang lainnya. Kenapa demikian? Karena Allah maha dekat. Sehingga Nabi SAW pernah menyebutkan kepada para sahabat yang mereka mengangkat suaranya dikala terjadi perang Khaybar. Apa kata Nabi? Irba'u ala anfusikum, wahai sahabatku, pelankan suara kalian, rendahkan suara kalian. Innakum la tad'una asamman wala ghaiba, karena kalian tidak meminta kepada zat yang maha tuli, kalian juga tidak meminta kepada zat yang ghaib. Innakum tad'una sami'an qariba, karena kalian meminta kepada zat yang maha sami', maha mendengar, qarib, yang maha dekat. Sehingga di antara salah satu adab dikala kita berdoa kepada Allah, terutama dikala kita berada di Mekah dan Madinah, adalah dipelankan suaranya. Kalaupun kita harus mengangkat suara, maka angkatlah khusus didengarkan oleh telinga kita sendiri. Kenapa demikian, ikhwatul Islam? Karena semua kita berdoa kepada Allah. Kalau yang satu mengangkat suara, yang satu merendahkan suara, yang lain bisa menyebabkan gangguan. Dan kita tahu, ikhwatul Islam, tawaf itu nama lainnya adalah salat. Sa'i nama lainnya adalah tawaf. Jadi apabila disebut dengan tawaf, maka masuk kedua-duanya di dalam. Tawaf di Ka'bah, tawaf di antara Safa dan Marwah, itu nama lain yang disebutkan oleh para ulama. Jadi di Ka'bah disebut dengan tawaf, antara Safa dan Marwah juga disebut dengan tawaf, sama-sama disebut dengan tawaf. Yang lain menyebutkan dengan sa'i. Sa'i itu artinya berusaha. Makanya dikala kita sa'i, ketika kita berada di tempat tanda dua warna hijau, maka kita akan sa'i. Apa arti sa'i? Betul-betul berlari kencang di sana. Sa'i itu kalau kita terjemahkan berusaha semaksimal mungkin. Kalau kita berada di Ka'bah Al-Musyarrafah, maka dianjurkan bagi kita untuk ramal. Ramal itu berlari-lari kecil, berlari sedikit saja. Kalau itu dikala kita berada di Ka'bah Al-Musyarrafah, dan itu pun pada putaran pertama, kedua dan ketiga sahaja. Dan itu pun hanya dilakukan dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani.
dari rukun Yamani menuju Hajar Aswad tidak lagi. Kenapa demikian? Karena kita berdoa kepada Allah. Biasanya berdoa dalam keadaan lari, maksimal atau tidak? Sulit ikhwatul Islam. Karena nanti di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad dianjurkan bagi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu doa yang semua kita menghafalnya. Itu kalau kita tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah. Tapi kalau kita tawaf di Safa dan Marwah atau sa'i di antara keduanya, kemudian ada tanda, maka di saat itulah kita berlari semaksimal mungkin, khusus bagi kaum laki-laki. Karena sa'i, maka itulah makna daripada kalimat sa'i. Sa'i itu artinya adalah berlari, berusaha semaksimal mungkin, berlari cepat. Maka itu adalah di antara perbedaannya. Terlepas daripada itu semua, sa'i juga dinamakan dengan tawaf. Dan tawaf itu sama dengan salat. Artinya ikhwatul Islam, dikala kita salat, kita berdoa kepada Allah dengan diangkat suaranya atau dipelankan. Kenapa demikian? Karena orang salat itu tidak boleh diganggu. Kalau ada orang yang masuk ke dalam Masjid Nabawi, kemudian mereka sedang salat, kebetulan ada orang yang baca Quran di sampingnya, siapa yang harus memelankan suara? Orang yang membaca Al-Quran. Kenapa mereka harus pelankan suaranya? Untuk tidak mengganggu konsentrasi mereka yang, misalnya kita sedang baca Quran, murajaah di sini, kita angkat suara sebagaimana biasanya. Karena biasanya semakin kita mengangkat suara, mengeluarkan suara di dalam membaca Al-Quran, semakin mudah kita menghafalnya. Kita angkat suara, tiba-tiba ada orang yang salat di samping kita, maka di saat itu jugalah kewajiban kita adalah menurunkan suara. Supaya apa? Tidak mengganggu saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah salat. Tawaf itu juga bagian daripada ibadah salat. Maka Nabi SAW menyebutkan yang demikian. Artinya sama-sama menjaga. Dan di saat itulah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang paling tahu tentang kebutuhan kita adalah siapa? Siapa yang paling tahu kebutuhan kita? Allah sudah pasti. Siapa yang paling tahu tentang apa yang kita inginkan? Siapa yang paling tahu? Diri kita sendiri. Yang paling tahu apa yang kita inginkan adalah diri kita sendiri. Karena siapapun yang membimbing kita ikhwatul Islam, mereka punya permintaan sendiri. Kita juga punya permintaan sendiri. Tidak sama permintaan pembimbing dengan permintaan yang dibimbing. Bisa jadi permintaan pembimbing, ya Allah berikan kepadaku istri yang kedua misalnya, kita aminkan di belakang misalnya. Padahal kebutuhan kita lain dari yang lain. Contoh misalnya, ini contoh. Artinya ikhwatul Islam, dikala kita berada di tanah haram, baik Makkah atau Madinah, maka yang paling tahu hajat kita adalah kita. Dan yang paling sayang kepada diri kita adalah kita. Maka di saat itulah maksimalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan usahakan janganlah kita keluar dari Mekah Al-Mukarramah kecuali setelah kita menumpahkan air mata di sana. Kira-kira ikhwatul Islam, dikala kita berdoa kepada Allah, apa bukti doa kita dikabulkan? Siapa yang bisa tahu jawabannya? Dikala kita berdoa kepada Allah dimanapun, di Madinah, di Mekah, di tanah air, di daerah kita, kira-kira apa buktinya kalau doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Apa jawabannya? Ada yang tahu? Selalu ingin berdoa. Apa? Selalu ingin berdoa. Selalu ingin berdoa. Yang lain? Fad'uni astajib lakum. Berdoalah aku akan kabulkan. Pertanyaannya, apa tanda doa kita itu dikabulkan? Menangis. Doa kita itu tandanya dikabulkan apa tandanya? Menangis. Menangis. Yang lain? Perubahan. Yang lain? Semangat beribadah. Yang lain apa tanda doa dikabulkan? Apa tanda doa kita dikabulkan? Karena semua kita ingin doa kita dikabulkan, tentu ada tanda ciri-cirinya. Apa buktinya doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Dan ingat ikhwatul Islam, semua doa pasti dikabulkan, semuanya tanpa terkecuali, selama tidak ada larangan-larangan di dalamnya. Maka itu harus kita tahu apa sebabnya doa tidak dikabulkan. Karena yang menyebabkan doa tidak dikabulkan diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang menyebabkan doa tidak dikabulkan ada karena kesalahan sendiri, bukan kesalahan orang lain. Yang menyebabkan doa tidak dikabulkan bukan Allah, tapi karena kita. Dan di antara salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan, sesungguhnya Allah merasa malu apabila ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya, kemudian Allah balas tanpa dikabulkan. Allah malu. Innallaha hayyun. Allah itu malu. Apa sifat malu Allah? Allah malu kalau ada yang meminta kemudian Allah tidak mengabulkan hajatnya. Itu adalah di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada manusia yang berdoa kecuali pasti dikabulkan.
kemudian tiba-tiba ada yang tidak dikabulkan doanya, itu bukan karena Allah, tapi karena dirinya sendiri. Bisa jadi karena dia memutuskan tali silaturahimnya. Orang yang memutuskan tali silaturahim tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang masih punya ada masalah dengan rahimnya, dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan pamannya, dengan bibinya, dengan tantenya, dengan omnya, dengan saudaranya, dengan saudarinya, selesaikan sebelum kita berdoa kepada Allah. Percuma kita berdoa kalau kita masih ada masalah dengan rahim. Dan mereka yang tadi telah kita sebutkan disebut dengan rahim. Rahim kita orang tua kita, ayah ibu, saudara ayah saudara ibu, saudari ayah saudari ibu, saudara kita saudari kita, semua disebut dengan rahim. Kalau kita ada masalah, maka kita tidak akan diterima doanya dan juga tidak akan diterima amal ibadahnya. Kemudian yang kedua, kenapa doa tidak dikabulkan? Bisa jadi mereka berdoa dalam keadaan mustajil. Mustajil itu cepat-cepat ingin dikabulkan. Ya Allah, aku berdoa tapi tidak dikabulkan. Kalimat ini adalah kalimat yang menghalangi doa dikabulkan. Bisa jadi karena dia memakan harta yang haram. Orang yang memakan harta yang haram, ikhwatul Islam, terutama jika mereka melaksanakan ibadah haji dan umrah, mereka akan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Apa kata Allah? La labbaik wa la sa'daik. Dikala mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, Allah menjawab, langsung dijawab la labbaik wa la sa'daik. Tidak ada panggilan untukmu, tidak ada kabar gembira untukmu, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan demikian. Karena kita akan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, walau air mata kita menetes sambil mengatakan ya Allah labbaik Allahumma labbaik, maka langsung ada jawabannya la labbaik. Tidak ada labbaik untukmu, tidak ada. Kenapa demikian? Karena engkau datang dengan harta yang haram, engkau berdoa dengan harta yang haram. Siapapun di antara kita yang belum jelas hartanya, keluarkan sebelum mereka sampai ke Ka'bah Musyarrafah. Berikan hak orang lain kalau masih ada hak orang lain di dalamnya, agar semua doa dan permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga yang lain, ikhwatul Islam. Banyak hal-hal yang bisa menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Terlepas daripada itu semua, apa tanda doa kita dikabulkan oleh Allah? Di antara salah satu tandanya, ikhwatul Islam, ketika Allah berikan kekhusyukan kepada kita dalam berdoa. Ketika Allah berikan kekhusyukan dalam berdoa. Apa tanda kekhusyukan dalam berdoa? Merinding bulu romanya, betul-betul meneteskan air mata, diberikan kekhusyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Kalau kita diberikan taufik berdoa seperti ini, ikhwatul Islam, ketahuilah itu ada di antara tanda doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada di antara kita yang berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong foto dulu, di samping, maka itu tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kan banyak di antara kita yang sambil berdoa di Ka'bah Musyarrafah, ya Allah, ternyata ada fotografer di sampingnya untuk menunjukkan kalau dia sedang berdoa di samping Ka'bah Musyarrafah. Bagaimana doa kita akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Bukankah kemarin kita menyebutkan, ikhwatul Islam, di antara salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebahagian daripada keluargaku di samping rumahmu yang kau haramkan. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan semua hati manusia condong ke sana. Warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Kemudian berikan mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Apa sambungan ayat ini? Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Apa makna daripada ayat ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ayat ini dengan doa Nabi Ibrahim? Terutama bagi kita yang ada di Makkah Al-Mukarramah, ingat apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan, yang datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji dan umrah sangat banyak, tapi mereka yang betul-betul diterima ibadahnya oleh Allah hanyalah sedikit sahaja. Orang yang datang melaksanakan ibadah haji dan umrah banyak, apalagi di zaman kita sekarang ini, terlalu banyak, tapi mereka yang betul-betul diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah sedikit sahaja. Maka dari situlah Umar, ini adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka di saat itulah Umar mengajarkan kepada kita bersama, Allahumma ij'al 'amali kullahu salihah
Ya Allah, jadikan semua amal ibadah yang aku lakukan dimanapun, dan terkhusus dikala kita berada di tanah haram, adalah amalan-amalan yang saleh. Apa makna daripada amalan yang saleh? Amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, amalan yang sesuai dengan tuntunan agama, disebut dengan saleh. Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisah. Dan jadikan semua amalan yang aku lakukan betul-betul untukmu. Itu adalah kalimat yang diajarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Umar sendiri yang menyebutkan yang datang ke Mekah banyak, yang datang ke Madinah juga tidak terhitung, tapi mereka yang betul-betul diterima ibadahnya hanya sedikit saja. Makanya ikhwatul Islam, ada sebuah ungkapan yang disebutkan oleh imam atau yang disebutkan oleh sahabat Abu Darda, li'an aistaiqin anna Allah qad taqabbala li salatan wahida ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Ini ungkapan ini diucapkan oleh sahabat Abu Darda. Kalau seandainya aku tahu ada satu salat, satu rakaat yang diterima oleh Allah, kalau aku tahu ada ibadahku yang diterima oleh Allah, maka itu lebih baik bagiku daripada dunia dan seisinya. Tapi aku tidak tahu. Siapa yang mengucapkan kalimat ini? Sahabat. Siapa itu sahabat? Mereka yang sudah dijamin surga, penduduk surga yang masih ada di dunia. Itulah sahabat baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walau demikian mereka menyebutkan, kalau seandainya aku tahu ada satu ibadah yang Allah terima lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya? Berarti mereka tidak tahu apakah ibadahnya diterima atau tidak, padahal mereka adalah penduduk surga. Bagaimana dengan kita yang kita tidak tahu? Kita mengarah ke surga atau kita mengarah ke neraka, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Makanya dianjurkan bagi kita memperbanyak mengucapkan Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Karena Nabi menyebutkan siapapun yang meminta surga dalam satu hari 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam diriku. Dan semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Sebagaimana juga neraka mengatakan, ya Allah, siapapun yang berlindung kepadaku 3 kali, maka neraka akan mengatakan, ya Allah, jauhkan dia dari diriku. Artinya ikhwatul Islam, kita tidak ada yang tahu. Sahabat juga tidak tahu. Umar bin Khattab menyebutkan kalimat yang jelas. Banyak yang datang ke Mekah, banyak yang haji, banyak yang umrah, banyak. Tapi siapa di antara mereka yang betul-betul melaksanakan ibadah haji? Siapa di antara mereka yang betul-betul melaksanakan ibadah umrah? Karena Allah tidak menerima amal ibadah kecuali yang mabrur sahaja. Haji mabrur, umrah mabrurah. Ada kalimat mabrur di sana. Dan insyaAllah esok kita akan kembali membahas tentang masalah kalimat mabrur. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, maka Umar juga dikala menyebutkan kalimat ini, beliau juga mengajarkan kepada kita sebuah kalimat yang indah. Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikan semua amalanku adalah amalan yang saleh. Waj'alhu liwajhika khalisa. Dan jadikan semua amalan salat tersebut betul-betul untuk engkau sahaja. Maka doa ini ikhwatul Islam jangan pernah kita lupakan dan kita lalaikan, agar nanti dikala kita melaksanakan ibadah umrah betul-betul diterima semuanya. Doa kita diterima, ibadah kita diterima, kelelahan kita diterima, uang yang kita keluarkan diterima, penatnya kita beribadah diterima, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk melakukannya adalah meminta kepada Allah. Dan di antara salah satu permintaan yang paling indah, kalimat yang diajarkan oleh sahabat Umar bin Khattab, Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisah. Ada yang hafal doanya? Hah? Bahasa Indonesia tidak laku di sini. Makanya kita selalu menyebutkan, kalau kita tidak pandai berdoa dengan bahasa Indonesia, berdoa dengan bahasa Arab saja. Kenapa demikian? Karena memang doa, pernah tidak ada doa Nabi bahasa kita? Ini bukan menganggap remeh dengan bahasa yang lainnya, tidak. Karena hukum asal dalam berdoa adalah dengan bahasa baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hukum asal berdoa dalam setiap doa ikhwatul Islam. Makanya kenapa dianjurkan bagi kita menghafal setiap doa. Coba bayangkan, kita senantiasa memberikan contoh saja. Kalau seandainya ada di antara kita yang hafal satu doa 1 tahun 1 doa, bisa tidak 1 tahun 1 doa? Bukan bisa lagi, sebodoh apapun kita ikhwatul Islam, kalau 1 tahun 1 doa, udah 1 tahun 1 doa. Nah, kira-kira di umur kita yang sudah sekian tahun,
berapa doa semestinya yang harus kita sudah hafal. Umur kita yang sudah 50 berarti sudah 40 atau 30 doa lah yang kita hafal. Umur kita sudah 40 tahun misalnya, paling tidak kita hafal 30 doa kalau kita mau. Makanya tidak ada semestinya alasan bagi kaum muslimin tidak bisa menghafal doa, karena doa yang terbaik itu adalah doa yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran dan doa yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang masalah ini Pak Islam, kita ingin bercerita. Cerita ini pernah kami sampaikan dan semoga kembali mengulang untuk memberikan motivasi kalau kita harus berdoa dengan bahasa Arab. Tadi Pak Islam di Ka'bah Al-Musharrafah ada orang yang berdoa di sana di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah Al-Musharrafah atau yang kita kenal Al-Multazam atau Multazam. Multazam itu ikhwatul Islam, sebahagian kaum muslimin mereka berdoa di sana. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Artinya kalau ada yang berdoa di sana, kita berharap semoga doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membentangkan tangannya itu biasanya dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Namun kalau Nabi sendiri tidak melakukannya. Makanya apabila sebahagian kaum muslimin melakukan yang demikian, bisa jadi mereka merujuk kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Terlepas daripada itu semua, ada orang yang datang ke Mekah Al-Mukarramah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semua yang ada di sini mereka punya anak dan keturunan. Aku yang tidak punya anak dan keturunan, berikan kepadaku keturunan, sambil menangis kepada Allah Azza wa Jalla dengan bahasa dirinya. Bagus atau tidak doanya? Bagus sekali ikhwatul Islam, bagus. Kemudian dia pun setelahnya 1 tahun, 2 tahun sampai 17 tahun yang akan datang. Karena kisah ini diceritakan oleh orang yang menjaga Hajar Aswad. Kita tahu Hajar Aswad biasanya ada askar yang memegangnya, yang menjaganya. Dan kisah ini dia yang meriwayatkan. Kemudian ikhwatul Islam, karena dulu orang melaksanakan ibadah umrah tidak sepadat di zaman sekarang. Dulu untuk melaksanakan ibadah umrah alhamdulillah masih diberikan kemudahan, mudah untuk berdoa di Multazam, mudah untuk mencium Hajar Aswad. Bahkan di zaman kami ikhwatul Islam pertama kali datang, itu mencium Hajar Aswad itu masih bisa kita antrian. Jadi mencium Hajar Aswad dibikin lingkaran. Karena mencium Hajar Aswad itu satu orang nggak sampai 1 detik, 1 detik, 1 detik sehingga semuanya selesai, bisa mencium Hajar Aswad tanpa harus siku kiri kanan. Artinya masih belum terlalu banyak dan masih bisa antrian. Kalau sekarang tidak bisa lagi. Yang bisa hanyalah oleh orang yang berotot saja. Sedangkan kita yang mungkin kecil-kecil badannya agak sedikit susah ya mencium Hajar Aswad ya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, jadi kisah ini diceritakan oleh yang menjaga Hajar Aswadnya. Dia berdoa atau ada orang yang berdoa, jemaah haji berdoa kepada Allah, jemaah umrah berdoa kepada Allah, ya Allah, semua yang ada di sini punya anak dan keturunan, aku yang tidak punya anak dan keturunan. Kemudian 17 tahun yang akan datang, kebetulan yang ada di Hajar Aswad orang yang sama. Karena orang ini berdoa kepada Allah dan dia mendengarkannya. Kemudian dia kembali berdoa kepada Allah, ya Allah, ahlik waladi, ya Allah, binasakan anakku. Itu adalah doanya, binasakan anakku. Tentunya askar ini, orang yang ada di samping ini merasa kaget. Tidak ada orang tua yang mendoakan kebinasaan untuk anaknya. Orang tua mana, sejahat apapun anaknya, maka dia tidak akan pernah berdoa kecuali yang terbaik. Tapi doanya sudah, kedurhakaan anaknya sudah sampai di titik akhir, sudah sampai di puncaknya. Sehingga dikala dia berada di Ka'bah, dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, binasakan anakku. Maka askar yang tadi berjaga-jaga bertanya, wahai fulan, bukankah dulu kamu yang pernah berdoa kepada Allah 17 tahun yang silam? Ya Allah, aku tidak punya keturunan, berikan kepadaku keturunan. Bukankah kamu dulu yang pernah berdoa dengan kalimat ini? Maka orang tersebut mengatakan, iya. Sekarang aku berdoa kepada Allah, ya Allah, binasakan anakku. Artinya bunuh dia, matikan dia. Itu kalau bahasa kitanya. Maka askar ini mengatakan, zalamtahu marratain, engkau zalim kepadanya 2 kali. Engkau salah 2 kali. Yang pertama, salah dalam memulai doa. Coba lihat di mana letak kesalahannya. Ya Allah, semua orang yang ada di sini punya keturunan, aku yang tidak punya keturunan, berikan keturunan kepadaku. Betul atau salah? Betul doanya tapi salah. Karena dia tidak memakai bahasa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi. Allah tidak pernah menganjurkan kita berdoa, ya Allah, berikan kepadaku keturunan. Tidak itu yang Allah ajarkan kepada kita.
Barang siapa di antara kita yang belum diberikan rezeki keturunan oleh Allah, jaga baik-baik lisannya, minta kepada Allah dengan kalimat yang terindah. Apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita dikala kita minta keturunan? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah waj'alhu rabbi radiyya. Itu kalimat yang diajarkan dalam Al-Quran. Kalau kita minta keturunan, ya Allah berikan kepadaku keturunan, tidak cukup. Tapi sebutkan, ya Allah berikan kepadaku keturunan yang saleh, berikan kepadaku keturunan yang baik, berikan kepadaku keturunan yang kau ridhai. Itu bahasa yang diajarkan dalam Al-Quran. Agar kita tahu ikhwatul Islam, ternyata bahasa kita kadang-kadang di dalam meminta itu tidak sempurna. Dan yang paling sempurna pasti bahasa Al-Quran dan pasti bahasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betullah kaedah, kalau kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, maka berdoalah dengan bahasa Arab. Betul atau salah kaedahnya? Betul, hanya saja kita yang tidak hafal itu saja. Maka dari situ ikhwan Islam, belajarlah untuk menghafal doa. Waktu masih ada. 1 bulan 1 doa, 1 bulan 2 bulan 1 doa misalnya, mudah sekali ikhwan Islam. Maka belajarlah untuk menghafal doa. Sampai kapan kita hanya menjadi mengaminkan saja, sampai kapan kira-kira? Dan berdoa itu ikhwan Islam, bukankah yang terbaik adalah dikala kita berada di tanah yang terbaik? Dan semua doa yang terbaik sudah diajarkan dalam Al-Quran dan sudah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW semuanya. Makanya belajar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu doanya, Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fihi syai'a wa la taj'al syai'an wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Jangan jadikan untuk siapapun ya Allah. Itu adalah di antara makna daripada doa ini. Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisah. Dan pertanyaannya masih sama, siapa yang sudah hafal doa ini? Sudah 10 kali kita mengulangnya. Diulang lagi 3 kali ya. Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa. Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa. Ya Allah, jadikan semua amal ibadah yang aku lakukan, terutama di kala kami berada di tanah haram Makkah Madinah, adalah amalan-amalan yang saleh, dan jadikan semua amalan yang kami lakukan betul-betul mengharapkan pahala darimu ya Allah. Bukan kemarin ya, kita selalu sebelum kurang lebih 2 bulan yang silam, yang lewat, 2 bulan yang lewat di Ikhwatul Islam, ada orang yang salat di dalam Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba setelah salat maghrib, ini kejadiannya di depan kami, waliyazbillah, semoga tidak ada di antara kita yang seperti itu. Kemudian setelah salat maghrib, maka dia memegang handphonenya, karena biasanya handphone ini yang paling banyak masalah ya. Kemudian dikala dia megang handphonenya, dia otak-atik, dilihat-lihat, kemudian disuruh anaknya, tolong peganglah. Kemudian dia sujud, kemudian anaknya motret seperti ini dari atas, seolah-olah dia salat, padahal tidak salat. Kemudian dia sujud, anaknya tukang videokan dan tukang potretnya. Kemudian bergantian, silakan kamu seperti ini nak. Kemudian nanti di fotonya dari samping. Dan betapa banyak di antara kita yang seperti itu ikhwatul Islam. Kita di sini bukan untuk bergaya-gayaan. Cukuplah ibadah kita, memorinya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh, tapi jangan jadikan ibadah hanya untuk dunia. Jadikan ibadah, kalau seandainya kita ingin, misalnya kita berada di Mekah, kemudian kita simpan memori untuk kita, silakan, tidak menjadi masalah. Tapi ingat, musuh kita adalah yang lebih tua dari kita, musuh kita lebih ahli dari kita. Kalau seandainya syaitan saja bisa menyebabkan ayah kita keluar dari surga, bagaimana kira-kira dengan kita yang begitu lemah, keimanan kita yang tidak kuat, dan syaitan yang menyesatkan ayah kita, itu juga syaitan yang akan berusaha menyesatkan kita. Jangan pernah menganggap aman dikala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam api neraka adalah mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada kalimat ini? Besok kita akan sambung. Barakallahu fikum ikhwatul Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Bagi kita yang ada di tanah haram Makkah dan Madinah, ini adalah ajang di mana kita betul-betul berburu pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak bosan mengatakan sebuah hadis yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, siapapun yang datang ke Baitul Maqdis untuk melaksanakan ibadah salat, maka tidaklah dia pulang kecuali dia ibarat orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nabi SAW memberikan tanggapan terhadap doa Nabi Ismail dan Nabi Sulaiman ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Kalau seandainya orang yang salat di Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman mendoakan dirinya dan tidaklah dia pulang kecuali ibarat orang yang baru dilahirkan oleh ibunya, kira-kira bagaimana doa Nabi untuk mereka yang salat di Madinah, di Masjid Nabawi yang lebih mulia daripada Baitul Maqdis? Dan kira-kira bagaimana pahala yang akan didapatkan bagi mereka yang salat di tanah haram Makkah Al-Mukarramah, yang tentunya lebih mulia daripada segala-galanya? Kalau seandainya salat di Baitul Maqdis saja bisa membuat kita menggugurkan semua dosa-dosa yang kita lakukan, ibarat kita baru dilahirkan, bagaimana kalau seandainya kita salat di Masjid Nabawi? Bagaimana seandainya kalau kita salat di Makkah Al-Mukarramah? Artinya terlalu banyak pahala yang kita sia-siakan. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang melewatkan waktu begitu saja, waktu yang singkat, tapi harapannya bagaimana supaya waktu yang singkat tersebut memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa ayah dan ibu kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah dan diberikan kepada mereka kesehatan. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya, dilapangkan perkuburannya, dijadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali kita bermohon kepada Allah agar Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Tidak ada di antara kita yang susah kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kemudahan. Tidak ada di antara kita yang berhutang kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk melunasinya. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Mekah dalam rangka beribadah kepada Allah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah untuk Allah Subhanahu wa taala, umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga perjalanan ini bukan perjalanan terakhir kita datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Semoga Allah berikan kemudahan dalam perjalanan yang kita lakukan. Allah berikan kelancaran dalam setiap urusan. Allah berikan keberkahan terhadap keluarga dan keturunan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita berjumpa dengan Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله